Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Mari kultum kita dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kultum kita adalah tentang persiapan menyambut Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan akan datang memberikan berita gembira kepada para sahabatnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Baihaqi. Teks bunyinya seperti ini. Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarakun, syahrun kataballahu fihi siyamahu, fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wasuf fadatis syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini kalau kita pahami tidak hanya sekedar paham maknanya, tetapi supaya kita persiapannya relatif matang, maka ada 6 poin dari pemahaman hadis ini dan 1 poin penutupnya, sehingga ada 7. Artinya hadis ini disabdakan oleh Nabi di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, setelah ayat-ayat puasa yang Anda sudah sering mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183 sampai beberapa ayat sesudahnya. Nabi menyampaikan berita gembira ini. Qad ja'akum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Itu 1 poin. Syahrun mubarakun. Dia adalah bulan berkah. Syahrun kataballahu fihi siyamahu, itu yang nomor 3. Bulan mewajibkan kamu puasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jinan, itu nomor 4. Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, itu yang nomor 5. Ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. 6 jumlahnya itu. Tidak disabdakan di bulan lain. Itu spesial untuk bulan Ramadan. Bulan berkah,
bulan diwajibkan puasa, di dalam bulan puasa itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang lebih baik pahalanya daripada ibadat 83 tahun Lailatul Qadar. Nah, yang nomor 7 poin itu man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan, artinya tidak mendapatkan peluang kebaikannya, maka kebaikan-kebaikan yang lain pun tidak akan diperolehnya. Jadi penutup ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Jangan-jangan kita peluang yang 6 macam di bulan Ramadan ini kurang persiapan. Karena kita semuanya tahu tujuan Ramadan itu dengan rukun Islam yang ketiga itu kan la'allakum tattaqun, tujuannya itu. Nah, untuk orang sebagai mukmin itulah yang harus persiapan untuk mencapai peningkatan ketakwaan. Mari kita pahami satu-satu. Syahrun mubarakun, bulan berkah. Berkah itu pengertiannya ziyadatul khair bil khairil akhir, tambahnya kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Contoh ada tersebut dalam kitab Al-Akhlaq lil Muslim, dikatakan khamsun mangkun nafihi falahul mubarakah, falahul barakah. Ada 5 hal kalau orang itu terdapat padanya, dia dapatkan barokah. 1, kullu man zida fi ilmihi zida fi amalihi. Tiap-tiap orang mendapatkan tambahan ilmu, tambah amalnya. Karena berkahnya ilmu adalah diamalkan. Yang kedua, kullu man zida fi amalihi zida fi khaufihi. Tiap-tiap orang itu bertambah amalnya, bertambah khawatirnya. Jangan-jangan amalnya kurang ikhlas. Sebab sekarang banyak orang menulis status di HP-nya. Kalau kita tidak hati-hati menulis statusnya itu terjebak riya di situ. Yo. Berikutnya, wa kullu man zida fi malihi zida fi badlihi, itu yang nomor 3. Hartanya tambah, bertambah ketika ia mengamalkannya untuk beramal soleh. Badli itu artinya menyerahkan sebagian hartanya untuk kebaikan. Yang keempat, wa kullu man zida fi jahihi zida fi qurbihi minan nas. Setiap orang bertambah pangkatnya, bertambah jah itu artinya karirnya, dia bertambah dekat dengan bawahannya, bukan memeras-meras, bukan. Dan yang terakhir, kullu man zida fi umurihi zida fi qurbihi ilallah. Dia bertambah umurnya, dia bertambah dekatnya dengan Allah. Jadi peluang bagi siapapun yang ingin mendapatkan berkah, syukur dari 5 itu ada.
bagi kita, syukur-syukur semuanya. Itu berkah. Berikutnya, dari Nabi memberikan berita gembira itu, syahrun kataballahu lakum fihi siyamahu. Difardukan puasa itu untuk kamu di bulan Ramadan. Anda barangkali jarang mendengar. Setiap ibadat itu rukunnya, ibadat mah ada niat. Inilah yang perlu kita pahami. Niat itu yang perlu kita pahami sedikit lengkap. Menurut Imam Syafi'i, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat dan seterusnya, itu sulusul ilmi. Hadzal hadis sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi tiga-tiganya harus kita capai. Satu, tentang niat. Niat itu, isinya itu adalah innamal a'malu binniyat, itu yang sepertiga itu. Niat itu harus sholihah, harus baik niatnya. Yang kedua, poin yang pertama ini, harus lil a'malil muwafaqah, amal-amal yang dibolehkan. Terus poin yang ke-1 isinya 3, bil khawatim, harus sampai selesai, husnul khotimah. Itu baru sepertiga innamal a'malu binniyat. Yang sepertiga nomor 2 yaitu bahwa amal soleh itu tergantung niat yang baik. Pahala orang yang beramal dari amalnya yang soleh itu bihasabin niyatis sholihah, menurut niatnya baik apa tidak. Ini. Kalau niatnya baik, yang dikerjakan baik, disitulah yang sepertiga ini penting. Kemudian sepertiga yang terakhir, ya ini, mangkana hijratuhu, itu dalam hadis itu, ilallah wa rasulihi aulidunya yusifuha awimro'atin yungkihuha fakana hijratuhu ila mahajar. Tergantung. Ini pengertiannya yang sepertiga terakhir, bahwa an-niyatus sholihah, niat yang baik, yang tulus, la tughayyirul ma'asiyah an mawadi'iha, tidak bisa merubah maksiat dari kedudukan maksiat. Contohnya, saya niatnya ikhlas, tapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya, beramal soleh dengan cara harta korupsi. Sebab niatnya baik. Ada orang sudah putus asa, sakit tidak sembuh-sembuh, berobat dengan para dukun. Karena niatnya baik. Tapi itu berobat dengan dukun, ramalan-ramalan itu dilarang. Nah, ini yang nomor 3 ini penting. Siapapun yang berbuat baik harus caranya dengan baik. Man amaro bima'rufin falyakun amruhu bima'rufin. Siapa yang memerintahkan kebaikan, caranya juga harus dengan yang baik. Demi nilainya baik. Ini anak-anak didik kita sering segala cara ditempuh, dengan ngepek, dengan salin. Ini Anda nih yang Ustadz harus mendasari ini dengan
niat sekalipun baik tidak bisa merubah yang maksiat jadi barang yang ditaati, tidak boleh gitu. Ini niat. Nah, jadi setiap ibadah mahdoh pasti di sana rukunnya ada niat. Nah, mari kita pahami niat itu yang seperti itu. Jadi jangan diputus di tengah jalan karena amal itu harus bil khotimah. Ini yang penting. Dan berikutnya adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi walaupun bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, terus setan dibelenggu, itu masih ada celah-celah setan melepas belenggunya. Walaupun di bulan Ramadan saya membaca dialog Nabi dengan setan. Nabi bertanya, wahai Musyallah, siapa musuhmu dari umatku? Itu disebutkan oleh setan. Yang pertama, engkau dan pengikutmu yang menghidupkan sunnahmu ketika engkau sudah meninggal dunia. Itu yang jadi musuh. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dijelaskan oleh dialog itu, tuh yukhrijuhum minadz-dzulumat ila. Orang yang mengikuti sunnahmu itu akan membuat yang gelap jadi terang benderang. Itu yang pertama. Kemudian siapa? Gitu nanti. Imamun adil. Imam yang adil. Terus yang lain? Yang lain itu bukan musuh saya, itu kawan saya. Gitu. Jadi kalau imam yang zolim, pejabat yang zolim, silakan umatmu jadi pejabat-pejabat, tapi jangan adil. Sebab kalau imam itu musuh saya itu. Nah, kalau yang zolim itu teman saya. Jadi setan itu cukup anak Adam itu kelak menjadi temannya di akhirat, yaitu di neraka. Berikutnya siapa? Berikutnya adalah alimun mutawadi'un. Orang alim yang rendah hati. Nah, yang lain itu kawan saya. Kalau ada orang alim tapi sombong, kata-katanya apa, itu kawan. Gitu. Jadi kalau kalian ini ada di kedudukan ini, yang pekerjaannya mengajar orang, ya hiasilah dengan akhlak yang rendah hati. Yang berikutnya adalah mukminun nasihun, orang mukmin yang suka memberi nasihat. Itu musuh kamu? Iya. Yang lain? Oh, yang lain itu teman. Silakan orang pada beriman, tapi tidak usah suka memberi nasihat, tidak usah dakwah. Jadi kita kan tahu yang di surat Al-Asri itu tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Berikutnya siapa? Dijawab lagi, yaitu ghaniyun sakiyun, orang kaya yang dermawan. Yang lain, wah, banyak kawan saya itu. Silakan umatmu kaya-kaya, tapi jangan dermawan.
yang pelit-pelit gitu. Terus siapa lagi? Dijawab tajirun sodikun. Jadi, pebisnis, pedagang yang jujur. Yang lain, yang lain itu kawan saya. Silakan umatmu jadi pedagang, tapi jangan jujur-jujur. Berikutnya siapa? Berikutnya taibun daimun ala taubatihi. Orang yang taubat, yang tetap dalam taubatnya. Nah, yang lain, itu kalau tobat untuk main-main, itu kawan saya itu. Berikutnya siapa lagi? Abidun mudawimun alat tohar. Orang yang suka beribadat, sekaligus ia menjaga kepada kebersihan. Itu. Nah, kalau yang lengah terhadap kebersihan, bersih harta, bersih badan, bersih pakaian, itu kawan saya. Itu dialog Nabi. Ya, celah-celah walaupun Ramadan setan itu dibelenggu, kalau masih ada itu, kita bisa saja kena ajakan mereka. Imam yang adil, alim yang rendah hati, mukmin yang suka beri nasihat, kaya yang dermawan, pedagang yang jujur, orang tobat yang komitmen dengan tobatnya, dan yang terakhir orang yang beribadat sekaligus menjaga kebersihannya. Ini dalam masalah walaupun di bulan Ramadan itu tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, masih saja ada celah-celah yang bisa setan menggait anak Adam. Jemaah yang terhormat, dan berikutnya saya akan langsung persiapan. Untuk itu kita ini dipanggil, hanya ada satu dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. Orang Islam, orang mukmin dipanggil supaya bertakwa. Itu artinya penting. Wahai orang beriman, kamu bertakwalah. Disuruh ngapa? Nah, disuruh ngapa ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus perintahnya ini di tengah-tengahnya diapit oleh takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwud wattaqul. Jadi perintahnya itu wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaknya tiap pribadi mukmin itu mempersiapkan untuk esok hari. Ya, termasuk di dalamnya esok hari menyambut Ramadan. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Sehingga mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, Nabi memang sengaja memberikan berita gembira dengan ditutup man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak diperkenankan mendapatkan kebahagiaannya, yang lain-lain juga tidak akan didapat. Ini. Nah, nomor satu persiapan menghadapi Ramadan itu tajdidul fahmi anis shaum, memperbaharui pemahaman tentang puasa. Zaman sudah jauh berubah, generasi juga seperti itu. Sekarang yang namanya pengajian tatap muka hampir punah. Jarang sekali tatap muka. Nah, tajdidut tafhim anisyam, puasa itu hendaknya kita persiapkan diri bahwa
Nabi saja cuma 9 kali berpuasa. Kalau saya ini umurnya 74 tahun, ya lebih banyak saya berpuasa Ramadan. Kalau tentang jumlah, kuantitas, tapi kalau kualitas, Anda kalau membaca kitab Ar-Rijal Haular Rasul, para sahabat Nabi, di dalam kitab itu ada 60 orang. Nomor 40 namanya Abdurrahman bin Auf. Saya baca, wah, tidak ada apa-apanya kita ini. Ar-Rijal Haular Rasul, Sirah Nabawiyah. Apalagi kalau dibaca semuanya, waduh, itu. Paling-paling kita harapkan ikutlah menghidup-hidupkan sunnah Nabi pada saat rusaknya umat Nabi. Itu yang nomor 1, tajdidul fahmi anis-syam. Yang kedua, persiapan menyambut Ramadan, idharul ghirah li amaliyati Ramadan, menampakkan gairah untuk amaliyah Ramadan. Jangan kita seperti yang sering kita lihat, kita dengar, kalau puasa belum apa-apa sudah cemas, wah emaknya bakal kambuh, wah siang hari tidak boleh merokok. Ini jauhkan, sebab kalau gairahnya saja sudah ngeper gitu, saya kira persiapan batiniah kita sangat kurang. Yang ketiga, iktarud doa di amaliyati Ramadan, memperbanyak doa untuk amaliyah Ramadan. Jadi para sahabat Nabi ceritanya kalau Ramadan datang, puasanya 2 bagian. Sebagian Ramadan yang lalu, kalau ada kekurangan, mohon kepada Allah. Tapi Ramadan yang akan datang dengan gairah yang meningkat, jangan sampai sama dengan yang lalu, harus lebih baik. Itu para sahabat Nabi. Berikutnya yang nomor 4 ya, tadi taklim idharul ghirah, idharul doa, taqwiyatul himmah, menguatkan semangat. Jadi walaupun doanya itu, kalau semangatnya, yang membedakan pekerjaan sama, doanya sama, tapi semangatnya berbeda, ya akan beda juga hasilnya. Nah, berikutnya yang nomor 5 tadi ya, nomor 5, wiqayatun anil ma'asi fi Ramadan, jaga diri dari maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Di tangan kita ini ada HP, itu tergantung kita. Kalau orang yang hobinya barangkali puasa Ramadan nanti telinganya tidak putus dari mendengarkan musik terus, tapi ada yang berbeda, yang disetel tadarus Al-Quran, yang disetel tema-tema ngaji. Ya tergantung kita itulah. Dan yang nomor 6, nah ini menyangkut ibu-ibu, yaitu kalau bisa izalatul adatis sayyi'ah fil masrufah, menghilangkan tradisi tentang belanja biaya Ramadan.
Apalagi sekarang belum pernah umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini menghadapi bulan Ramadan itu rasanya senang karena apa-apa turun harga sekarang. Kasus minyak goreng sampai ada yang menyelenggarakan dengan cara lomba tanpa minyak goreng. Ada yang karena minyak goreng itu orang antri panjang banget, yang disuruh antri sandal dan sepatunya juga ada. Ini hanya minyak goreng. Nah, kita tidak perlu membuat tambahan kehebohan-kehebohan. Ramadan itu adalah bulan imsak. Jadwalnya saja diganti jadwal imsakiyah. Jadwal untuk menahan diri. Dan berikutnya yang terakhir adalah at-tahni'ah, ucapan sukacita bertemu teman, bertemu saudara. Tema kita ini jangan ada yang melebihi tentang Ramadan. Takmir saya sudah rapat takmir masjid untuk menambah program supaya lebih dari tahun yang lalu. Itu saja sangat sulit, paling masih berkisar tadarus, buka bersama, tambahan-tambahan yang lain sangat sulit. Nah inilah, dan perlu kita ketahui syiar Islam di Indonesia hampir tidak ada yang melebihi amaliyah Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan ini Indonesia itu kelihatannya Islamnya sangat menonjol gitu. Kalau yang lain-lain di bulan lain itu enggak sehebat bulan Ramadan. Nah, untuk itu persiapan kita itu hendaknya janganlah seperti yang Islam itu tantangannya harus kekinian dan kedisinian. Terus aktual dan di sini, di lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda sekian radius kilometer terpengaruh oleh aktivitas Anda, itu barulah artinya kedisinian. Dan itu kekinian, jangan ya seperti yang lalu-lalu. Apalagi sekarang kita prihatin, COVID ini sudah berjalan berapa tahun, generasi anak-anak kita itu udah kayaknya sulit untuk diharapkan sama kualitasnya dengan yang sebelumnya. Itu saja, barangkali waktunya cukup untuk kita. Apa yang saya sampaikan, saya sendiri pun masih belajar untuk tidak hanya mengucapkannya, tapi juga mencontohkannya. Ada yang harus kita ingat, mu'allim dan muta'allim, yang mengajar dan yang belajar, itu ditambah lagi satu, itu i'anatullah, pertolongan Allah. Itu nanti insya Allah buahnya seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, uzkurullah dzikron katsira. Orang akan sadar kepada Allah dengan kesadaran yang sesungguhnya. Dzikron itu kita maknani jangan hanya zikir, tapi sadar. Tapi kalau tidak ada i'anatullah, pertolongan Allah, ya nanti kita jadi arogan, sombong, gitu. Itu saja. Mudah-mudahan zikron katsira, orang sembahyang itu juga karena zikir.
orang zakat juga karena sadar, orang silaturahmi juga karena sadar. Itu karena mu'alim dan muta'alim mendapatkan i'anatullah sehingga terjadilah zikron katsira. Dalam arti yang mendekati kualitas, jangan kuantitas. Zikron katsira tahlilnya ribuan kali, tetapi perilakunya kurang disesuaikan. Itu ada kurangnya, mohon untuk dimaafkan. Mari ditutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.